Perkenalkan, nama saya Irma Yogiana, NPM A1G022040, kelas 1A, Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Saya dari Universitas Bengkulu. Pada bab 9, saya akan membahas manajemen kurikulum. Apa sih arti dari manajemen kurikulum itu? Tonton sampai akhir ya. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap berikut ini. A. Tahap perencanaan. B. Tahap pengembangan. C. Tahap implementasi atau pelaksanaan. D. Tahap evaluasi atau penilaian. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender dan silabus. A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL SD, MI, SDLB paket A. 1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai tahap perkembangan anak. Yang kedua, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang ketiga, mematuhi aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan. Yang keempat, menunjukkan kegemaran membaca dan menulis. Yang kelima, berkomunikasi secara santun dan jelas. Yang keenam, menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan kompetensinya. B. Standar isi. Standar isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 mencakup 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan dan disusun oleh guru berdasarkan panduan penyusunan kurikulum. Yang keempat, kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. C. Pengembangan silabus. Silabus merupakan program pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber atau bahan atau alat ajar. D. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Langkah penyusunan RPP antara lain sebagai berikut. 1. Tuliskan nama mata pelajaran yang akan dipelajari siswa. Yang kedua, tuliskan topik atau materi yang akan dipelajari.
yang akan dipelajari siswa. Yang ketiga, tuliskan kelas dan semester. Yang keempat, tuliskan alokasi waktu yang disediakan. Yang kelima, tuliskan waktu pertemuannya. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. A. Prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen. B. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibel memiliki dua sisi, yaitu pertama, fleksibel bagi guru, artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. C. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. D. Efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam mengembangkan kurikulum, yaitu pertama, efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. E. Efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri atas A. Tujuan nasional atau tujuan secara keseluruhan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Pasal 23. B. Tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. C. Tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi. D. Tujuan instruksional atau tujuan pokok pembahasan atau sub pembahasan. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. 4. Evaluasi atau penilaian. 4. Evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Yang E. Perencanaan kurikulum.
1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. A. Sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini. Yang B. Sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. C. Sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objectives dalam kurikulum sekolah, tepatnya pelibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial. B. Perlakuan pengetahuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Concurrence Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Late Work. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. 3. Model Tori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. G. Pengembangan isi kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara rasional. H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Sekian materi bab 9, manajemen kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.